Mimpi Anda yang indah segera bangun dan melangkah meraih impian itu. Impian kita yang tertinggi, kata Soekarno, bercita-citalah setinggi langit, karena kalau Anda jatuh, nanti akan Anda jatuh di sela-sela pohon. Itu akan enak jatuhnya. Tapi kalau mimpinya terlalu rendah, jangan harap bisa meraih sesuatu yang tinggi. Oleh karena itu Anda jangan pernah putus asa, terus meraih impian. Jangan merasa kecil hati bahwa kita hanya kuliah di sebuah kabupaten. Anda harus meneriakkan bahwa kami betul ada di Polman, tapi untuk umat bangsa, untuk kebutuhan dunia. Saatnya nanti Anda, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya, berteriaklah Anda bahwa kami ada di Polman, supaya seluruh dunia mendengar bahwa di sini ada ITBM. Dan mungkin 5-10 tahun ke depan ITBM menjadi Universitas Muhammadiyah Polewali Mandar. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan menjadi panutan, ikutan di dalam setiap aktivitas kita. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, usia 3 tahun bagi sebuah perguruan tinggi itu bayi yang baru merangkak, belum apa-apa. Perguruan tinggi yang 50 tahun pun juga sebenarnya belum sangat dewasa. Karena kalau kita lihat perguruan tinggi yang mapan sekarang ini, ya sudah ada yang sampai 1000 tahun, ada yang ratusan tahun dan seterusnya, dan itulah yang mapan. Al-Azhar sudah berapa tahun, di negara-negara barat juga begitu. Jadi kalau 3 tahun baru merangkak, tapi prestasinya luar biasa. Jadi ini bayi ajaib sebenarnya. ITBM ini bayi ajaib, baru merangkak prestasinya tadi. Unismu itu sudah 60 tahun Pak, 60 lebih, karena dia 60. Sudah 60 tahun, waktu dia jangankan itu, usia 50 tahun pun prestasinya belum seperti ITBM. Ini 3 tahun sudah bisa meraih hibah penelitian, sudah bisa meraih beasiswa. Waktu itu Unismu waktu saya baru rektor, belum ada prestasinya apa-apa. Pada tahun itu sudah usia yang tahun berapa ya? Usia 42 tahun. Karena umurnya Unismu itu seumur dengan saya. Jadi kayaknya memang rektor itu harus usia dengan anunya. Sudah 42 tahun belum ada prestasi apa-apa. Mahasiswanya baru masih menyebar kemana-mana. Dan sering dapat sanksi dari Kopertis karena banyak pelanggarannya. Ini baru 3 tahun prestasinya luar biasa. Mudah-mudahan ya, kita berharap tentu bahwa prestasi-prestasi ini bukan dipertahankan. Kalau dipertahankan dia akan stagnan begitu kan, tapi ditingkatkan terus. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah mengatakan bahwa kita sudah sampai di puncak. Karena kalau kita sampai di puncak, orang teknik tahu kan, kalau sudah sampai di puncak ada titik baliknya, dia akan turun. Dia akan turun. Tetapi mari kita terus menuju puncak. Kualitas itu tidak pernah sampai di puncak. Kualitas itu harus selalu fungsi logaritmik Pak Rektor. Pasti tahu Pak Rektor kalau saya buat fungsi logaritmik. Dia harus selalu naik, meraih itu. Dan itu tidak pernah akan berujung. Kalau kita sudah sampai di puncak, maka akan turun. Makanya ITBM tidak boleh sampai di puncak. ITBM harus terus melangkah terus menuju puncak. Demikian juga Anda semua. Jangan pernah bermimpi untuk sampai di puncak, tapi bermimpilah untuk terus melaju menuju puncak harapan. Nah, itu baru prestasi namanya. Selanjutnya, jadi usia 3 tahun, saya kira masih sangat itu. Akreditasi yang sudah diraih, ya alhamdulillah kita bersyukur. Terus terang tahun 2 tahun terakhir ya Pak Jamal ya. 2 tahun terakhir ini banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang lahir. Tapi tidak banyak yang bisa bertahan dan meraih prestasi seperti ITBM ini. Banyak yang baru berdiri sudah mulai sesak napas. Ini ITBM napasnya panjang sekali. Tidak pernah ini.
Oleh karena itu, termasuk catatan kami di pimpinan pusat, ITBM ini termasuk perguruan tinggi baru yang insya Allah stabil. Insya Allah stabil. Oleh karena itu, kita akan memberikan kepedulian penuh terhadap perkembangan ITBM, dan ini lokasinya kan ini sangat strategis ini. Ya, strategis. Di Sulawesi Barat ini kan baru ada Udi Maju, baru ada ITBM. Mudah-mudahan ke depan dari situ teknologi menjadi universitas. Tetapi sekali lagi ini tidak bisa terjadi kalau memang tidak dikerja dengan ini semangat yang dikobarkan oleh Pak Rektor, oleh Pak Ketua PWM tadi, dengan para pimpinan yang melakukan memberikan testimoni, itu harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Karena tanpa kerja keras, tanpa ya tadi istilahnya Pak Jamal, tanpa kegilaan seorang pimpinan itu tidak bisa apa-apa. Saya sering mengatakan menjadi rektor itu kelihatannya gampang. Iya. Orang lihat, karena hanya orang lihat dari nama dan jabatan, tidak melihat dari bagaimana kerja, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berinteraksi dengan dan lain-lain. Saya 11 tahun rektor, Pak. Jadi saya rasakan betul bagaimana dinamikanya menjadi seorang pimpinan universitas itu, yang saya istilahkan kursi rektor itu kursi panas, bukan kursi empuk yang membuat kita terlena. Kalau kursi rektor itu kursi empuk, kita akan terlena di situ lalu kemudian tertidur, lupa pekerjaan. Tapi kalau itu kursi panas, kita tidak pernah nyaman duduk di tempat itu, tapi kita akan terus bergerak untuk memikirkan kemajuan. Yang kedua, mimpi-mimpinya para teman-teman mulai rektor DPH sampai sivitas akademika seluruhnya harus mimpi-mimpi tentang ITBM. Gak usah mimpi-mimpi yang lain. Apalagi Pak Rektor jangan mimpi wati-wati, nanti persoalan. Mimpinya ITBM saja Pak Rektor. Mimpinya ITBM bagaimana ITBM menjadi maju dan seterusnya. Apapun aktivitas kita tentang ITBM. Pak Malik selalu berpesan, pimpinan perguruan tinggi itu harus hadir 24 jam tentang kampusnya. Ya bukan hanya hadir secara fisik di kampus, tapi dimanapun juga, yaitu tentang ITBM tadi. 24 jam. Kalau kita belajar dari para pendahulu kita, saya banyak terinspirasi dari dua tokoh pendidikan kita yang membesarkan Malang, almarhum Profesor Malik Fajar, yang membesarkan Solo, almarhum Pak Jasman. Kalau kita di sini, ya alhamdulillah mulai dari nol. Kalau Pak Jasman dan Pak Malik itu mulai dari minus. Karena perguruan tingginya sudah ada, tapi tidak jalan-jalan. Itu juga beliau sebagai rektor, baru sama, pinjam gedung. Pinjam gedung itu dulu Malang. Malang. Sama dengan Solo. Pak Jasman ditunjuk sebagai rektor